Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu, perkenalkan saya dengan Dokter Dika yang berjaga di klinik Pasien Paresa hari ini. Sebelumnya saya izin bertanya identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Putri dok. Baik Ibu, untuk usianya berapa Bu? 25 tahun dok. Untuk pekerjaannya apa Bu? Ibu 5 tahun. Ibu berarti sudah menikah ya Bu ya? Untuk tinggalnya di mana Bu? Di Jalan Sumatera. Baik Ibu, di sini saya izin sambil mencatat ya Bu. Di sini sebelumnya Ibu ada tujuan untuk datang ke sini itu kenapa ya Bu? Saya ingin pasang KB dok. Oh baik Ibu, ini untuk pasang KB-nya ini pertama kali atau sudah sebelumnya? Baru pertama dok. Baru pertama kali. Baik Ibu, di sini apakah Ibu sebelumnya ada riwayat seperti gatal di bagian kemaluan Ibu atau ada keputihan yang berlebih? Enggak ada dok. Baik, tidak ada ya. Tidak ada ya Bu. Baik Ibu, lalu di sini jadi di sini keuntungan untuk memasang KB ini itu tuh bisa mengatur jarak kelahiran juga ya Bu, terus juga bisa menghindari aborsi. Terus juga selanjutnya di sini saya akan menghitung terlebih dahulu dari pemilihan KB yang sesuai untuk Ibu gitu. Sebenarnya KB ini banyak sekali macamnya ya Bu, ada yang diminum, ada yang disuntik, bahkan ada yang dimasukkan ke vagina. Sebentar ya Bu. Baik, setelah ini untuk yang cocok untuk Ibu ini setelah saya hitung di sini itu yang cocok itu KB IUD Bu, karena di sini juga sangat sedikit untuk efek sampingnya, lalu juga tidak mengganggu, cuman efek sampingnya hanya sedikit mengganggu pada kemaluan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah bersedia dok. Baik Ibu, saya selanjutnya izin menanyakan kembali ya Bu. Di sini kapan hari terakhir haid Bu? Seminggu yang lalu dok. Baik Ibu, untuk menstruasinya itu dia lebih dari 1 sampai 2 pembalut setiap 4 jam? Normal aja dok. Baik, berarti tidak lebih dari 8 Tidak. hari juga ya. Terus apakah ada perdarahan ketika setelah hubungan seksual? Enggak ada dok. Baik Ibu, lalu untuk Ibu anaknya umur berapa Bu? 2 tahun dok. 2 tahun berarti udah nggak ASI ya? Iya Bu ya. Terus selanjutnya di sini untuk berarti riwayat persalinan lahirnya itu 2 tahun yang lalu? Iya dok. Baik Bu, maaf ya Bu sebelumnya, apakah Ibu memiliki pasangan lebih dari satu? Satu aja dok. Satu aja, baik ya Bu. Apakah Ibu ada seperti sakit pada panggulnya Bu? Enggak ada dok. Apakah Ibu ada pernah riwayat kehamilan ektopik? Enggak ada dok. Apakah Ibu ada riwayat infeksi menular seksual seperti HIV? Enggak ada. Lalu apakah Ibu ada memiliki penyakit jantung? Enggak ada. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan juga di sini saya akan melakukan pemasangan KB IUD itu seperti huruf T ya Bu, nanti dimasukkan kepada kemaluan Ibu. Lalu setelah itu mungkin ada rasa tidak nyaman ya Bu, tapi saya sudah meminimalisir. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia dok. Baik Bu, silahkan meja pemeriksaan. Baik dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pemasangan KB ya Bu. Ibu silakan berbaring pada posisi litotomi. Di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai 6 langkah WHO. Lalu setelah itu saya akan menggunakan glove. Setelah itu di sini kita palpasi terlebih dahulu pada bagian area perutnya, apakah ada rasa sakit, benjolan atau kelainan pada area suprapubi. Lalu kita siapkan alat, di sini ada IUD, lalu juga ada sarung tangan steril yang sudah dipasang, lalu ada spekulum, terus juga ada larutan antiseptik, penakulum, sonde rahim, kain kasa, dan juga ada gunting bedah, lalu ada larutan klorin dan tempat sampah medis. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada genital eksternal terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada ulkus, pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan kelenjar pada Bartolinnya, atau ada pembengkakan pada kelenjar scan. Lalu selanjutnya di sini kita akan memasangkan pada duk bolongnya. Terus setelah itu di sini kita melakukan pemeriksaan pada genital internal menggunakan spekulum. Kita beri
gel, lalu kita masukkan. Ibu maaf ya Bu, kita masukkan spekulumnya dengan hati-hati. Lalu kita kunci. Setelah itu kita lihat apakah ada kita lihat untuk pemeriksaan bimanual, untuk pemeriksaan panggul apakah ada besar posisi konsistensi pada rahimnya. Terus setelah itu apakah ada nyeri goyang serviks atau tumor pada adnexa atau cavum dolgasi. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan si IUD-nya terlebih dahulu. Kita buka kemasannya, setelah itu kita pegang, kita fiksasi, setelah itu kita pastikan cincin birunya ini sejajar dengan arah selongsong IUD. Setelah itu dan pastikan tidak menyentuh ujung dari IUD. Setelah itu IUD siap digunakan. Lalu selanjutnya kita dan pastikan ketika pemasangan IUD ini kita ditemani oleh asisten. Di sini saya ditemani oleh asisten. Lalu di sini saya sudah menggunakan sarung tangan yang baru. Lalu di sini saya kita buka spekulumnya. Lalu kita bersihkan pada bagian rahim menggunakan kasa sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya setelah itu kita jepit. Setelah itu kita jepit serviks dengan hati-hati menggunakan tenakulum pada arah jam 11. Lalu setelah itu kita masukkan sonde uterus dengan teknik tanpa sentuhan atau no touch, dengan hati-hati tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Setelah itu kita posisikan dalam keadaan rongga rahim, lalu kita tandai dengan sonde. Setelah itu kita ukur kedalamannya pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan steril. Setelah itu kita lepaskan tabung IUD-nya. Kita masukkan si tabung IUD-nya. Kita masukkan, terus setelah itu kita pegang tabung IUD, terus setelah itu kita masukkan terus dengan cincin biru dalam posisi horizontal atau sejajar dengan IUD. Setelah itu kita pegang tenakulum dan pelanggar pada satu tangan. Setelah itu kita lepaskan IUD. Terus setelah itu kita keluarkan pendorong, kemudian tabung inserternya itu didorong kembali ke dalam serviks sampai cincin birunya itu menyentuh serviks atau sampai terasa ada hambatan. Lalu setelah itu kita lepaskan dari si tabungnya, terus setelah itu kita keluarkan tabung inserternya, kita buang ke tempat sampah yang tidak terkontaminasi. Lalu kita keluarkan tenakulum dengan hati-hati, dan setelah itu kita rendam dengan larutan klorin 0,5%. Lalu kita evaluasi serviksnya, apakah ada terdapat pendarahan bekas jepitan tenakulum. Lalu setelah itu jika ada, kita berikan tekanan kasa selama 30-60 detik. Di sini tidak ada. Lalu kita lepaskan spekulumnya dengan hati-hati, lalu kita rendam ke larutan klorin. Setelah itu kita rendam semua peralatan di dalam larutan klorin, terus kita buang bahan yang sudah tidak terpakai. Lalu kita juga mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita pastikan sebelum pasien ini pulang, kita amati dulu selama 15 menit apakah ada mengalami kram atau tidak. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya, untuk pemasangannya sudah selesai ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, tadi sudah dipasang ya Bu. Mungkin ada rasa tidak nyaman ya Bu. Lalu di sini saya meminta Ibu untuk bisa mengecek ketika mandi atau ketika ketika melakukan di saat-saat tertentu untuk mengecek tali IUD-nya itu apakah masih ada atau tidak. Lalu jika ada keluhan lainnya, Ibu bisa datang ke vaskes terdekat. Lalu di sini itu untuk IUD ini dia bisa bertahan 10 tahun Bu.
Kalau misalkan ibu mau kurang dari 10 tahun, ibu bisa minta datang ke vaskes terdekat lalu minta untuk dicopotkan. Lalu selanjutnya di sini tidak boleh berhubungan seksual dulu ya Bu, sekitar selama seminggu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup dong. Baik, terima kasih ya Bu. Tolong dong. Baik, di sini kita periksa di sini saya akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO dan menggunakan glove. Lalu di sini kita bantu pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan dengan posisi latotomi dan kita pastikan pasien ini sudah mengosongkan kandung kemihnya. Lalu setelah itu kita siapkan alatnya, ada spekulum, tanakulum, sonde, klem ovum dan juga lampu. Lalu di sini kita pastikan bahwa di sini ibu, di sini saya ditemani dengan asisten saya ya Bu. Lalu setelah itu kita masukkan spekulum, kita berikan gel terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam vaginanya untuk melihat serviks. Lalu setelah itu kita bersihkan vagina dan leher rahim sebanyak 2-3 kali. Setelah itu jika sudah, kita jepit tali, kita masukkan spekulum, kita masukkan tenakulum, lalu kita jepit dari tali pada kita jepit tali pada bagian tali dari IUD-nya. Setelah itu kita tarik, lalu setelah itu kita beritahu kepada pasien untuk IUD-nya ini sudah terlepas ya Bu, lalu kita buang ke rendaman klorin 0,5%. Lalu itu kita lepaskan tenakulum, spekulum, dan kita dengan hati-hati. Ibu maaf ya Bu. Baik Ibu. Lalu di sini kita rendam semua peralatan yang sudah digunakan dalam melakukan klorin selama 10 menit. Lalu kita buang ke tempat sampah medis dan juga kita mencuci tangan. Setelah itu kita amati pasien terlebih dahulu 5 menit sebelum mengizinkan pasien ini pulang. Apakah ada rasa nyeri atau ada rasa tidak nyaman? Baik Ibu, di sini tidak ada rasa nyeri. Terima kasih ya Bu.